Assalamualaikum. Berjumpa lagi sama Emak P. Oke, hari ini Emak P mau bacain ya terusannya Kutukan Melati, Kamulah yang selanjutnya. Part 4, Kecurigaan. Di masjid, Pak Ustadz Anwar sedang memberikan ceramah kepada semua orang. Tak terkecuali Agus pun ikut mendengarkan dengan baik. Setelah ceramah selesai, Pak Ustadz menemui Agus. "Gus, kenapa temanmu sudah lama tidak datang?" tanya pria berpeci itu seraya menenteng Al-Quran di tangannya. "Oh, maksudnya Siva ya Pak Ustadz. Katanya dia lagi ada acara, jadi gak bisa hadir." "Tidak ada masalah kan Gus?" Agus diam sejenak. "Tidak ada kok Pak Ustadz," ucapnya terkekeh. "Ya sudah, kalau begitu Bapak pamit ya." "Iya Pak Ustadz, mari." Agus mencium tangan pria yang diseganinya tersebut. Di tempat lain, di rumah Siva. Malam itu ibunya pulang cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Wanita itu memasak makan malam untuk anak perempuannya. "Siva, ayo keluar nak, ini makanannya sudah matang. Kamu pasti lapar," teriak ibunya, tetapi tak ada sahutan sama sekali. Ia kemudian mengetuk pintu kamar milik Siva. "Fa, apa kamu di dalam nak?" Lagi-lagi tak ada sahutan dan ibunya mulai curiga. Ia menurunkan gagang pintu kamar dan membuka pintu itu dengan lebar. Matanya terbelalak. Kamar itu sudah penuh dengan bunga melati yang bertebaran di lantai hingga baunya sangat wangi. Ia melihat Siva duduk di atas ranjang sambil memakan bunga-bunga tersebut. Pandangan wanita itu kosong dan tak berkedip sama sekali. "Siva, kenapa kamu nak? Kenapa kamu makan bunga? Buang nak!" Ibunya menghentikan Siva dan mengeluarkan bunga-bunga itu dari mulut anaknya. Namun Siva malah melotot menatap ke ibunya seraya berdiri di hadapannya. "Kenapa ibu harus bekerja sebagai pencuci baju? Kenapa ayah harus ninggalin kita, Bu? Kenapa aku tidak dilahirkan dari orang kaya? Kenapa, Bu? Kenapa?" teriak Siva melengking, membuat wanita tua berdaster itu sedikit takut. "Astagfirullah, Fa. Apa yang kamu ucapkan ini?" Ia mengelus tangan anaknya tersebut. "Aku muak, Bu. Jadi orang miskin. Aku muak selalu dihina dan dicaci." Air mata Siva mulai mengalir di pipi mungilnya. Ibunya memeluk Siva. "Maafkan ibu, ini semua memang salah ibu. Seharusnya ibu bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Maafkan ibu yang sudah membuatmu menderita selama ini," isak ibunya dan mengelus rambut anaknya tersebut. Siva pun ikut menangis di pelukan ibunya. Di tempat lain, Angel frustasi karena kehilangan kedua teman baiknya. Ia minum-minum sendiri di bar dan Prima datang menemuinya. "Jel, kenapa kamu minum banyak banget? Ayo aku antar pulang, kamu sudah terlalu mabuk." Prima menarik tangan Angel untuk pulang. Angel menangkis tangan pria yang selalu baik padanya itu. "Gak mau, aku masih mau minum." Namun Prima tetap memaksa wanita tersebut untuk masuk ke dalam mobil dan mengantarkannya pulang. Di depan rumah milik Siva, milik Angel maksudnya. "Udah nyampe, Jel, kamu cepat masuk ya," ucap Prima menatapnya. Angel mengangguk. "Iya." Wanita itu keluar dari mobil dan berjalan memasuki pagar rumah. Prima masih menatapnya, tetapi matanya tertuju pada sesosok bayangan hitam yang berdiri di samping jendela rumah tersebut. "Udah, sana pulang, sampai ketemu besok," usir Angel dan menutup pagar rumah. Prima pun melaju meninggalkan rumah besar berlantai 3 tersebut.
Angel berjalan sempoyongan karena masih ada pengaruh alkohol. Sampai di depan pintu, ia ingin mencari kunci rumahnya. Orang tuanya pasti sudah tidur. Ya sudah biasa pulang larut malam seperti itu. Mendadak sesosok perempuan yang wajahnya pucat dan berlumuran darah hitam langsung mencekiknya hingga bersandar ke tembok. Angel meronta kesakitan, tetapi tak bisa mengeluarkan suara. Cekikan itu makin kuat. Prima yang merasa khawatir lalu berbalik arah. Ia melihat Angel kejang-kejang di pinggir tembok. Angel, kenapa kamu, Jel? Sadar, Jel. Prima menepuk pipinya dan mengguncang tubuh wanita itu beberapa kali. Akhirnya sosok itu pergi dan Angel pun pingsan. Angel! Teriak Prima dan langsung memeluk tubuh kekasihnya tersebut. Di tempat lain, Hasan sedang mengajar di kelas. Saat jam istirahat, ia sengaja menemui anaknya. Pria itu ingin melihat Tiara bermain bersama teman-temannya. Namun ia tak melihat anaknya dimanapun. Hasan mencarinya di dalam kelas. Ternyata gadis cilik itu sedang duduk dan asyik menggambar. Tiara sayang, kenapa kamu gak main di luar? Tanya pria berkemeja biru laut itu seraya mengelus rambut anaknya. Aku lagi menggambar, Pak, ujar Tiara manja dan tersenyum menatap ayahnya. Memangnya Tiara lagi gambar apa sih? Hasan tersenyum seraya duduk di kursi kosong dekat anaknya tersebut. Ini Papa, ini Mama, dan ini Tiara. Terus yang ini Kak Melati, Pak. Tiara tersenyum tanpa tahu apa yang baru saja ia ucapkan. Bagai disambar petir di siang hari. Perkataan Tiara membuat pria itu bingung. Kak Melati itu siapa, sayang? Bukannya dia teman Papa ya? Sahut Tiara. Papa gak punya teman dengan nama itu, sayang. Jawab Hasan beralasan. Dari mana Tiara bisa mengenalnya? Hasan mulai bingung. Kadang dia juga mampir ke rumah main sama Tiara, dan tadi pagi juga nemenin Tiara di sini. Sahut gadis cilik berlesung pipit itu pada ayahnya. Hasan segera memeluk tubuh anaknya tersebut. Tiara, jika dia datang lagi, bisakah kamu langsung memberitahukan pada Papa? Tiara mengangguk. Hasan masih penasaran dengan ucapan anaknya tadi. Di rumah Ratna, ia sering menghabiskan waktunya dengan menjahit baju. Tak jarang para tetangganya pun meminta bantuan dan ia mendapat bayaran dari sana. Makasih loh Jeng, jahitannya bagus dan rapi, ujar seorang tetangganya yang puas dengan jahitan tersebut. Iya sih, sama-sama. Ratna tersenyum puas. Kalau gitu saya pamit ya Jeng, masih harus arisan nih. Wanita itu mengambil tas dan berdiri. Baiklah sis, Ratna membukakan pintu untuknya. Orang itu pun berjalan pergi. Ratna kembali ke tempat mesin jahit. Mendadak ia mendengar suara wanita menangis dari lantai atas rumah tersebut. Padahal hari itu tidak ada orang di rumah. Karena rasa penasaran, ia pun memberanikan diri. Suara tangisan itu makin dekat dan berasal dari kamarnya. Lagi-lagi bau busuk tercium dari sana. Ia langsung membuka pintu kamarnya, tetapi tak mendapati siapapun di sana. Hanya jendela kamar yang terbuka karena tertiup angin. Ia segera menutup jendela tersebut, tetapi matanya dikejutkan oleh sesosok wanita yang berseragam SMA sedang berdiri di depan rumahnya. Sosok itu menatap Ratna dengan penuh kebencian. Astagfirullah, siapa itu? Ia segera pergi ke bawah dan melihat keluar rumah. Namun tak ada siapapun di sana. Ratna kembali ke dalam rumah. Mendadak televisi di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Ia melihat sosok itu sudah duduk di sofa. Ia memalingkan wajah yang penuh darah dan mendatangi Ratna seraya ingin mencekiknya. Tidak. Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari. Ada apa, Ma? Hasan ikut bangun mendengar teriakan istrinya. Hanya mimpi buruk kok, Pak.
Ia tak ingin menceritakan kepada suaminya tentang mimpinya tersebut. "Bentar Ma, Papa ambilkan air." Hasan pergi mengambil segelas air dan memberikannya pada Ratna. "Ini minum dulu Ma." "Makasih Pa," ujar Ratna seraya meminum air dari suaminya. "Apa nggak ada sesuatu yang ingin Mama katakan?" tanya pria sudah dinikahinya selama 9 tahun itu. Ia menggeleng. Ratna tak ingin membebani suaminya. Di tempat lain, sejak kejadian malam itu, Angel mulai berubah. Ia selalu merasa ketakutan. Jika seseorang mendekatinya, ia akan langsung mengusirnya. Ia selalu mengurung diri di kamar. Kedua orang tuanya ikut khawatir. Prima datang mendekati Angel di kamarnya. "Pergi kamu, pergi. Aku gak punya urusan denganmu, pergi!" teriak Angel mengusir Prima dan melemparkan bantal pada pria itu. "Ini aku Prima, Angel, sadarlah," bentaknya. "Aku bilang pergi!" Teriakan Angel makin keras, maka Prima terpaksa keluar dari ruangan tersebut. "Bagaimana nak Prima?" tanya ibunya Angel dengan cemas. Prima hanya menggeleng. Orang tua Angel makin was-was. Di suatu malam yang sangat sepi, Angel sedang tidur di atas ranjang. Tiba-tiba selimutnya seperti ditarik ke bawah. Angel menariknya ke atas lagi. Namun, selimut itu turun ke bawah lagi. Karena penasaran, ia membuka matanya dan melihat siapa yang menarik selimut tersebut. Ia terkejut melihat sesosok wanita yang matanya hilang satu merangkak naik ke atas ranjangnya. Ia berteriak, tetapi suaranya tidak mau keluar sama sekali. Sosok itu makin mendekat dan menyusup ke tubuhnya Angel. Angel mencekik lehernya sendiri hingga tak bisa bernafas. Lalu ia keluar dari kamar dan berlari ke teras. Dan dengan senyuman di wajahnya, ia melompat dari lantai 3 hingga kepalanya pecah menabrak bebatuan yang ada di bawah teras. Siva berdiri di sana dan menyaksikan semua itu. Ia menangis meneteskan air mata. "Ini bukan yang kuinginkan. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada mereka, bukan membunuhnya." Siva segera pergi dari rumah Angel. Ia tak ingin seseorang melihatnya dan kembali ke rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.